Kompetisi bela diri di Menara Jingga tersebar ke seluruh alam cahaya rembulan, di mana hadiah yang diperebutkan sangatlah besar. Selain sumber daya yang merupakan benda-benda berkualitas tinggi, terdapat juga inti api bulan suci yang menjadi daya tarik semua kultivator kuat untuk dapat berpartisipasi dalam kompetisi bela diri tersebut. Hari yang ditentukan pun tiba, masing-masing menara yang berada di alam cahaya rembulan telah menentukan wakilnya, termasuk Menara Jingga yang merupakan tuan rumah dalam acara tersebut. Tetua Yining mendaftarkan Tin Yu sebagai perwakilan dari Menara Hijau, dan semua orang yang berada di tempat itu pun terkejut setelah mengetahui adanya perwakilan dari Menara Hijau, karena dalam pikiran mereka Menara Hijau selama ini telah dimusnahkan oleh Menara Keabadian. Semua kultivator yang ikut mendaftarkan diri di tempat itu begitu sangat meremehkan Tin Yu, dan bahkan ada yang terang-terangan menghina dan menganggap jika Menara Hijau sebagai aib dari menara-menara besar yang ada. Darah Tin Yu seketika mendidih menahan amarah di dadanya, akan tetapi dia tak ingin ceroboh dalam menyikapi itu semua karena kecerobohannya bisa saja menjadi bumerang bagi dirinya dan Menara Hijau. Tunggulah di atas arena pertarungan nanti, kalian semua pasti akan kuberi pelajaran yang setimpal, batin Tin Yu. Dari kejauhan Tin Yu melihat sosok wanita yang sangat dikenalnya, dia adalah Putri Mei Ling yang begitu sangat ceria tengah berbincang berdua dengan seorang pemuda tampan. Keakraban itu begitu sangat jelas terlihat, yang membuat Tin Yu merasakan kegelisahan di hatinya. Mengapa hatiku seperti tak terima jika Putri Mei Ling bersama pemuda itu? Apa yang sebenarnya telah terjadi dengan hatiku? Batin Tin Yu. Rasa cemburu membuat Tin Yu melangkahkan kakinya ke arah Putri Mei Ling. Setibanya di sana Tin Yu segera menarik tangan sang putri dan menggenggamnya. Aku ingin bicara, ucap Tin Yu. Putri Mei Ling sangat terkejut dengan perlakuan kasar seseorang padanya, dan semakin terkejut lagi jika yang menggenggam tangannya adalah Tin Yu. Putri Mei Ling segera mencerna keadaan yang ada, dan dia yakin jika Tin Yu sedang terbakar api cemburu karena dirinya tengah bersama seorang pemuda anak dari pemimpin Menara Keabadian. Sebenarnya Putri Mei Ling sangat senang karena Tin Yu masih hidup, tapi dia juga ingin memberi pelajaran pada Tin Yu dengan membuatnya cemburu. Lepaskan tanganku Tin Yu, ucap Putri Mei Ling, jika kau ingin berbicara padaku maka bicaralah karena aku tak punya banyak waktu, jawab Putri Mei Ling. Tin Yu tetap memegang erat tangan Putri Mei Ling, dan tak ingin melepaskannya. Sesaat Tin Yu menatap ke arah pemuda yang bersama Putri Mei Ling, rasa terbakar api cemburu seketika menyeruak di hatinya, mengingat pemuda yang bersama Putri Mei Ling mempunyai wajah tampan. Aku mencintaimu, ucap Tin Yu singkat. Putri Mei Ling terdiam, memang sejak lama dia sangat mengharapkan kata-kata itu keluar dari mulut Tin Yu, tapi keadaan berbeda saat perkataan itu keluar setelah dia tengah bersama seorang pemuda, yang membuat Putri Mei Ling meragukan ketulusan cinta Tin Yu, dan lebih memilih diam. Kau mengenalnya Mei Ling? Tanya pemuda yang bernama Jiohyo putra ketua Menara Keabadian, yang merasa cemburu pada pemuda yang juga tengah mengatakan cinta pada Putri Mei Ling. Aku tak mengenalnya, sangkal sang putri sekedar ingin tahu ekspresi wajah Tin Yu. Tin Yu terkejut dengan perkataan Putri Mei Ling yang tak mengenalnya, hingga membuatnya seakan tak percaya. Jika kau tak mengenalku baiklah, kita lupakan semua kebersamaan kita dahulu. Aku senang karena kau tak mengakuiku di hadapan dia. Dan jika pelukku tak sehangat pelukan dia maka lupakanlah aku, ucap Tin Yu sambil membalikkan badan melangkah pergi. Tunggu. Kau jangan berulah di sini atau aku yang akan menghabisimu, ucap Jiohyo yang merasa terganggu dengan kehadiran Tin Yu di saat dia sedang berduaan dengan Putri Mei Ling. Tin Yu mengibaskan tangannya ke atas seakan tak menggubris perkataan Jiohyo, dan dia pun tetap mantap melangkah pergi dari tempat itu.
Apa yang dilakukan Tin Yu membuat putra penguasa menara abadi sangat kesal, karena belum ada satu orang pun yang berani melakukan hal itu padanya di alam cahaya rembulan. Lihat saja, aku akan membunuhmu saat di arena pertarungan nanti, bisik Jiuhyo. Setelah itu dia kembali kepada Putri Mei Ling, akan tetapi wanita cantik yang sangat dikaguminya itu malah pergi meninggalkannya. Hal itu membuat Jiuhyo semakin memendam amarahnya terhadap Tin Yu. Pengundian kultivator yang akan bertarung sudah dilaksanakan. 6 menara masing-masing menurunkan 3 kandidat yang akan ikut berkompetisi. Hanya menara hijau yang menurunkan 1 petarung yaitu Tin Yu. Semua mata menatap tajam ke arah Tin Yu wakil dari menara hijau, termasuk para ketua 6 menara yang ada. Merasakan hal itu, Tin Yu tetap cuek dan tak mempedulikan semua itu, yang membuat Tetua Yining begitu bangga pada muridnya yang bisa tetap tenang di bawah tekanan 6 menara yang ada. Tak lama kemudian seorang penatua dari Menara Jingga mengumumkan jika pertarungan akan segera dimulai, dan nama yang keluar dari hasil undian itu adalah Tin Yu. Dia akan bertarung melawan Putri Mei Ling dari Menara Keabadian. Sorak-sorai penonton terhadap Putri Mei Ling begitu tumpah ruah, sementara Tin Yu hanya mendapat hinaan dan cemoohan dari para penonton di tempat itu. Walaupun mendapatkan banyak kata-kata yang tak enak didengar, Tin Yu tetap tenang naik ke arena pertarungan. Tampak Putri Mei Ling menatap tajam ke arah Tin Yu sambil berkata, "Maafkan aku karena tak mengakuimu saat itu Tin Yu, semua itu kulakukan untuk menghindarkanmu dari bahaya karena Jiuhyo pasti akan menghabisimu jika saat itu aku berkata mengenalmu, karena Jiuhyo juga mencintaiku," ucap Putri Mei Ling. "Putri, saat ini aku menginginkan kemenangan dalam pertarungan kita, dan aku meralat lagi jika saat itu aku pernah berkata jika aku mencintaimu, dan mulai sekarang kita tak punya hubungan apa-apa lagi," ucap Tin Yu sambil melepaskan pukulan tangan kosong ke arah Putri Mei Ling. Melihat serangan Tin Yu ke arahnya, Putri Mei Ling hanya memejamkan matanya dan sama sekali tak ingin menangkis maupun menghindari serangan yang dilancarkan Tin Yu. Apa yang dilakukan Putri Mei Ling membuat Tin Yu menarik kembali serangannya. "Mengapa kau tak menghindari seranganku?" tanya Tin Yu. Putri Mei Ling membuka kembali matanya dan berkata, "Tin Yu, kau pasti sudah mengetahui jawabannya," jawabnya sambil melangkah pergi meninggalkan arena pertarungan. Dengan perginya Putri Mei Ling dari arena pertarungan, membuat Tin Yu menang sebelum bertarung dalam pertandingan itu. Terlihat Tin Yu tersenyum dengan perginya Putri Mei Ling. "Aku tahu kau pun mencintaiku Putri," batin Tin Yu yang juga pergi meninggalkan arena pertarungan. Dari jauh Jiuhyo yang melihat hal itu merasa sangat kesal, dia menggenggam tinjunya kuat-kuat sambil tak berhenti menatap ke arah Tin Yu. "Pasti ada sesuatu di antara mereka berdua, dan aku tak akan membiarkan pemuda itu mendapatkan Putri Mei Ling dariku," bisik Jiuhyo. Bersambung. Keputusan. Putri Mei Ling sangat terluka dengan perkataan Tin Yu yang menyalahartikan niat baiknya, dia pun terus melangkah pergi dari tempat itu tanpa memikirkan pertarungannya. Air matanya terus menetes di pipi tanpa dapat dibendung olehnya, diam-diam Tin Yu mengikuti langkah Putri Mei Ling dari belakang. Tin Yu ingin memperbaiki hubungannya yang belakangan ini renggang dengan Putri Mei Ling. Tin Yu menghentikan langkahnya saat melihat seorang wanita cantik datang ke dekat Putri Mei Ling, dan saat sang putri melihat wanita itu dia pun segera memeluknya. "Siapakah wanita yang tengah bersamanya itu?" tanya Tin Yu dalam hati. Timbul tanda tanya di hati Tin Yu melihat kedua wanita yang ada di hadapannya saling berpelukan, dan dia pun segera mendekati mereka berdua dengan mengendap-endap di antara semak belukar,
semua itu dilakukannya hanya untuk mendengar percakapan antara mereka berdua dari dekat. Ibu. Isak putri Mei Ling dengan memeluk erat tetua Qin Shin. Ibu. Mengapa Mei Ling memanggil wanita sebayanya dengan panggilan ibu? Lantas siapakah Ratu Ular Danau Hijau jika Mei Ling memanggil wanita itu ibu? Batin Tin Yu yang kembali memasang pendengarannya dengan tajam. Aku tahu apa yang kau rasakan putriku, walau sekuat apapun kau mengejar cintamu dan jika kalian tak berjodoh, sama halnya kau menjaga jodoh orang. Ingat putriku, kau dan pemuda itu berbeda kasta antara langit dan bumi. Dia bangsa manusia sementara kau bangsa peri ular hijau. Kau bisa berumur panjang hingga ribuan tahun sementara dia berumur pendek hanya puluhan tahun. Jika hubunganmu terus berlanjut kau dan dia hanya bisa bersama dalam waktu yang singkat, setelah itu kau akan berada pada masa kesendirian karena ditinggal mati olehnya. Putriku, kau harus memikirkan kembali hubunganmu dengan pemuda ras manusia yang kau cintai itu, dan kau tak perlu sesali apa yang telah terjadi karena semua keputusan ada di tanganmu. Aku sebagai ibu sangat senang jika melihatmu bahagia, ucap tetua Qin Shin. Ibu, apa yang harus kulakukan sekarang ini? Tanya putri Mei Ling. Jika kau meminta saran dari ibu maka aku ingin kau melupakan dia. Bagaimana kau bisa bahagia bersamanya jika sekarang saja dia telah melukai hatimu berkali-kali? Apalagi jika kalian telah sah menjadi suami istri di masa depan, besar peluang Tin Yu untuk menyakitimu lebih dalam lagi dan ibu tak mau itu terjadi. Tinggallah bersama ibu di sini dan lambat laun kau pasti akan melupakannya, jawab tetua Qin Shin. Putri Mei Ling yang tengah terpuruk, merasa jika hubungannya dengan Tin Yu sudah berada di ujung kehancuran, sang putri hanya dapat mengiyakan perkataan ibunya untuk meninggalkan Tin Yu. Baik ibu, aku akan mengikuti perkataanmu, ucap putri Mei Ling sambil memeluk erat tubuh ibunya. Tin Yu yang mendengar semua pembicaraan ibu dan anak itu tak dapat berbuat apa-apa. Di dalam pikirannya saat ini hanya ada sebuah dosa terhadap gurunya. Aku telah melanggar janjiku pada guruku naga giok, yang tak akan mempunyai kekasih sebelum aku menjadi kuat, sehingga membuat satu persatu wanita yang kusayangi meninggalkanku, batinnya. Tin Yu memutar badan untuk melangkah pergi, tapi sebuah ranting kering yang terinjak oleh kakinya menimbulkan suara gemeretak. Hal itu membuat putri Mei Ling dan tetua Qin Shin mengarahkan pandangannya ke arah semak belukar tempat Tin Yu berada. Keluarlah dari persembunyianmu itu, atau aku akan membinasakanmu, hardik tetua Qin Shin. Tak ada pilihan bagi Tin Yu, keberadaannya telah diketahui oleh mereka berdua, dan dia pun menapakkan dirinya dengan keluar dari semak belukar. Tin Yu. Pekik putri Mei Ling sangat terkejut melihat kemunculan sosok pemuda yang begitu sangat dikenalnya. Tetua Qin Shin yang mengetahui jika pemuda itu merupakan pemuda yang telah melukai hati putrinya, dengan segera menghampiri Tin Yu. Berani sekali kau menguping pembicaraan kami, maka aku akan memotong lidahmu agar kau tak dapat mengatakan kepada orang-orang jika aku adalah ibu dari Mei Ling, ucap tetua Qin Shin. Tetua, tenanglah. Aku tak akan mengatakan kepada siapapun jika putri Mei Ling adalah putrimu, dan aku tak akan ikut campur dengan semua itu, jawab Tin Yu. Tin Yu kemudian menatap ke arah putri Mei Ling dan berkata, Ling aku telah mendengar semua pembicaraan kalian, aku hanya ingin bertanya satu hal dan kau harus menjawab pertanyaanku dengan sejujur-jujurnya, agar tak ada penyesalan di antara kita di kemudian hari. Ucap Tin Yu. Terlihat putri Mei Ling hanya terdiam, tak ada satu kata pun yang keluar dari mulutnya. Ling aku akan menjaga dan akan menyayangimu dengan setulus hatiku, apakah kau mau menikah denganku? Tanya Tin Yu. Perkataan Tin Yu membuat air mata putri Mei Ling mengalir deras,
Isaknya pun mulai kedengaran dari mulutnya. Permintaan Tin Yu sudah terlambat karena sang putri telah berjanji kepada tetua Qinshin untuk meninggalkan Tin Yu. Tiba-tiba saja tetua Qinshin mengeluarkan bentakan yang dialiri ki murni. Tidak. Aku tak akan membiarkan putriku menderita bersamamu. Jika kau menyayangi putriku maka pergilah dari kehidupannya, ucap tetua Qinshin sambil meraih tangan putrinya dan menggenggamnya erat. Tetua, izinkan aku mendengar langsung jawaban dari putri Anda, setelah itu aku bisa memutuskan untuk mempertahankan cintaku atau pergi jauh dari cintaku untuk selamanya, ucap Tin Yu. Putriku telah memutuskan jika hubungan kalian telah berakhir, dan kau jangan coba-coba mendekati putriku lagi, ucap sang tetua kembali. Tin Yu terus memandangi mata putri Mei Ling, akan tetapi sang putri hanya menundukkan kepalanya, dan tak lama kemudian dia pun berkata, Tin Yu, aku minta kau pergi dari tempat ini, kita tak dapat bersama lagi karena banyak perbedaan di antara kita yang mengharuskan ini terjadi, ucapnya. Maksudmu ras antara manusia dan peri? Ha, ha, ha. Aku salah menilaimu selama ini Linger. Cintaku kepadamu telah membutakanku hingga aku menaruh harapan besar padamu. Setelah aku dapat meyakinkan diriku jika aku pun mencintaimu malah sekarang kau pergi dan tak ingin memperjuangkan cinta ini. Linger, kau telah menyakiti hatiku yang saat ini begitu mengharap dan tulus cinta kepadamu. Dan jika itu sudah menjadi keputusanmu maka di masa depan anggap saja kita tak saling kenal, dan aku juga pasti bisa untuk melupakanmu walaupun membutuhkan waktu yang lama, ucap Tin Yu sambil mengeluarkan batu energi pemberian Putri Mei Ling, dan menghancurkan batu itu di hadapannya yang menandakan jika hubungan mereka berdua telah berakhir. Setelah itu Tin Yu melangkah pergi dari tempat. Kepergian Tin Yu membuat tetua Qinshin dapat bernapas dengan lega, karena di dalam pikirannya saat ini dia ingin menjodohkan putrinya dengan Jiuhyo yang mempunyai masa depan lebih baik dari Tin Yu, apalagi Jiuhyo merupakan calon pewaris tunggal puncak kepimpinan Menara Abadi, dan tentunya tetua Qinshin tak akan khawatir lagi dengan masa depan putrinya di kemudian hari jika putrinya bersanding dengan Jiuhyo. Bersambung.